Setiap manusia sebenarnya akan selalu menghadapi perubahan dalam hidup, baik itu terencana ataupun tidak. Ada kalanya kita sendiri yang memang merencanakan perubahan itu, seperti ketika ingin menikah atau memutuskan untuk memiliki anak. Tapi memang perubahan yang tiba-tiba pun dapat terjadi tanpa kita memiliki persiapan sebelumnya. Perubahan apapun di depan mata, kita harus bisa menghadapinya. Karena dengan adanya perubahan yang terjadi pun, kita menjadi sosok yang lebih baik. Memang sulit dan butuh waktu untuk kita benar-benar siap menerimanya. Dan alasan kenapa kita sulit untuk menghadapi perubahan, karena perubahan membutuhkan penyesuaian. Di sini aku akan mengambil contoh yang mudah untuk dipahami dari perubahan yang direncanakan. Saat kamu memutuskan untuk menikah, tentu kamu harus mulai menyesuaikan dengan mengubah rutinitas kamu yang sebelumnya hanya terfokus untuk diri kamu, tetapi sekarang kamu juga harus bisa membagi waktu kamu dengan pasangan dan memiliki tanggung jawab untuk hal-hal lainnya. Begitupun saat kamu memutuskan untuk memiliki anak, kamu juga harus punya waktu untuknya. Perubahan pasti selalu terjadi, namun suatu perubahan yang tidak direncanakan dan memang harus terjadi bisa mengarah pada momen transformasi besar dan akan benar-benar mengubah diri kita dan kehidupan kita. Karena apa yang terjadi untuk mengungkap jati diri kita yang sebenarnya. Akan berbeda apa yang dialami pada setiap individu, mulai dari perpisahan, kehilangan seseorang yang kita sayangi, kehilangan pekerjaan, berada pada hubungan yang menyakitkan, mengalami kebangkrutan, masalah besar dalam finansial, harus pindah rumah, perceraian, perselingkuhan, sakit yang berkepanjangan, dan sebenarnya banyak kejadian-kejadian lain. Apa yang terjadi sangat mempengaruhi kesehatan mental dan emosional kamu, keyakinan diri, membuat hilangnya harapan dan mimpi-mimpi. Semua hancur berantakan. Fondasi yang kamu bangun selama ini runtuh. Ini sangat mengguncang kamu, membuat kamu menyesal, terluka, sakit, tidak memiliki semangat dan kepercayaan diri. Dan bahkan di saat-saat seperti ini, orang-orang yang kamu kenal seperti menjauh satu persatu, tidak membantu dan menolong kamu, tidak peduli. Kamu merasa seperti tidak berharga. Dunia seperti gelap untuk kamu. Ada yang bisa bertahan, tapi memberi trauma. Namun, ada juga yang benar-benar menjadi depresi. Transisi apapun dari hal yang sangat besar dan cukup serius tidak hanya membutuhkan penyesuaian kecil dalam cara hidup dan berpikir kamu, membutuhkan strategi untuk menghadapinya. Dan ini bergantung kamu saat ini berada di fase apa. Suatu metamorfosis nyata terjadi secara katalis transformasi besar yang dialami seseorang. Dan sebagai analogi, metamorfosis yang terjadi pada kupu-kupu dimulai dari telur, melalui tahap menjadi ulat atau larva, kemudian menjadi kepompong, yang sebenarnya saat berada dalam kepompong, ulat itu mengalami kematian karena perubahan yang sangat luar biasa. Jika kepompong itu dibuka, kamu tidak akan menemukan apapun selain sedikit genangan air. Namun di dalam glob itu terdapat sel-sel tertentu yang membuatnya tumbuh kembali dan berkembang, yang akan mengubahnya menjadi kupu-kupu dewasa dan sempurna. Dan jika sudah benar-benar sempurna dan cukup waktunya, kupu-kupu itu akan keluar dari kepompong, menjadi kupu-kupu yang indah dengan warna-warna yang menarik, yang siap untuk terbang kemanapun. Dan dari analogi ini memiliki suatu arti. Apa yang terjadi dalam kepompong, perubahan tidak selalu indah, namun hasilnya bisa indah.
Fase metamorfosis manusia secara psikologis pun memiliki 4 fase. Dan kamu akan melewati fase-fase ini secara berurutan. Ini akan merubah berbagai aspek kehidupan kamu. Bisa perubahan dalam cara berpikir, emosi, atau spiritualitas seseorang. Perubahan dalam karir, hubungan, atau kondisi kehidupan secara keseluruhan, di mana kamu akan mengalami proses berkembang dan berubah seiring waktu, mencapai tahap-tahap baru dalam kehidupan kamu. Fase yang pertama adalah pelarutan. Kamu harus bisa menerima dan jangan melawan. Untuk sebagian orang, ini akan menjadi momen yang menakutkan karena sangat sulit. Ini adalah saat kita kehilangan identitas kita yang untuk sementara tidak berbentuk, yang disebabkan oleh hal-hal yang terjadi. Kamu berjuang untuk menutupinya dari siapapun karena merasa malu atau takut akan penilaian orang lain. Dan kamu terus membohongi diri kamu sendiri dengan mengatakan kamu masih orang yang sama dan hidup kamu akan kembali seperti semula. Padahal yang terjadi telah mengguncang kamu. Terkadang ini benar, tapi tidak dalam metamorfosis nyata. Di sini segalanya menjadi berantakan. Kamu kehilangan semua orang dan segalanya. Kehancuran terasa seperti kematian, dan sebenarnya ini adalah kematian dari diri kamu yang dulu. Dengan kamu terus menyangkal dan membohongi diri kamu, ini hanya akan memperlambat proses yang harus terjadi dan menjadikannya lebih menyakitkan. Fase yang kedua, membayangkan. Kamu mulai membayangkan kehidupan yang kamu ingin ciptakan. Untuk kamu yang hanya memiliki sedikit masalah pengendalian, di fase kedua ini kamu akan menyambutnya sebagai berkah, seperti menerima hujan setelah kekeringan. Ini adalah saat di mana bagian dari diri kamu mulai mengetahui takdir kamu. Imajinasi dalam jiwa kamu akan mulai memberi kamu petunjuk-petunjuk tentang cara mengatur kembali kepingan-kepingan identitas lama kamu menjadi sesuatu yang sama sekali berbeda. Kamu akan mulai mengetahui lebih jelas ketika mata batin kamu juga sudah terbuka dan mulai melihat gambaran kehidupan yang akan kamu wujudkan. Hal ini tidak bisa dipaksakan. Hal ini terjadi pada kamu, dan hal ini tidak pernah seperti yang kamu harapkan. Kamu akan menjadi orang yang baru dan akan mengembangkan sifat dan minat yang tidak dimiliki diri kamu yang dulu. Bahkan, kamu mungkin merasakan suatu dorongan untuk mengubah penampilan kamu, entah mengubah gaya rambut kamu, cara kamu berpakaian, mulai ingin mengubah dekorasi rumah kamu atau ruangan kamu, dan membuang barang-barang yang tidak perlu atau memberikannya. Tatanan lama sepertinya salah, dan kamu akan mulai menata ulang situasi luar kamu untuk mencerminkan kelahiran kembali batin kamu. Fase ketiga, pembentukan kembali dan ingin mewujudkan. Saat impian kamu menjadi skema, kamu akan mulai tidak sabar untuk ingin mewujudkannya. Ini menandakan fase ketiga, tahap implementasi dari perubahan. Saat dimana kamu berhenti berfantasi dan mulai menjual karya seni kamu, usaha dari kreativitas kamu, mulai membuka diri akan cinta. Kemudian merasa termotivasi untuk melakukan hal-hal fisik yang nyata, untuk membangun kehidupan baru. Tapi di fase ketiga ini, kamu juga akan menemukan kegagalan yang mungkin itu bisa berkali-kali. Banyak orang stuck di fase pertama. Sebagian bisa melewatinya dan sampai di fase ketiga ini. Namun fase ketiga ini untuk mengajarkan kamu menjadi kuat. Karena itu kegagalan demi kegagalan terjadi. Dan masalah yang tidak terduga juga muncul.
Padahal kamu sudah menata ulang hidup kamu. Perjalanan di fase ketiga inilah yang panjang. Tapi apakah kamu ingin kembali bermetamorfosis dan harus melalui fase yang pertama lagi? Padahal kamu sudah melewati fase pertama dan kedua. Dan balik lagi, semua menjadi pilihan kamu sendiri. Kalau kamu menganggap kegagalan sebagai sesuatu yang tidak seharusnya terjadi, mungkin ini akan menjadi filosofi yang berguna untuk kamu kalau kamu ingin menghabiskan hidup kamu sebagai manusia yang tidak berguna. Tapi kalau kamu ingin menjadi manusia yang berguna dan bermanfaat, kamu harus terus berupaya mewujudkan impian kamu, meskipun upaya yang kamu lakukan harus mengalami ketidakberhasilan. Belajar dari apa yang terjadi akan memberi pengalaman yang baik dan pengetahuan yang baru. Ini akan menuntut kecerdikan, kecerdasan, dan kegigihan kamu. Fase keempat, kamu siap untuk terbang, menjadi sempurna, dan versi terbaik diri kamu. Di fase ini adalah reward yang kamu dapatkan dari apa yang sudah kamu lalui, hadapi, dan jalani. Kamu mendapatkan identitas baru kamu sepenuhnya yang sudah terbentuk dan mampu untuk terbang. Di sini kamu harus terus menjaganya dengan penyesuaian, dan ini bukan transformasi yang drastis. Luangkan waktu setiap hari untuk fokus pada rasa syukur atas keberhasilan kamu dan hal-hal yang kamu terima. Menjaga keseimbangan memberi dan menerima. Lakukan selalu perbaikan-perbaikan untuk membuat hidup kamu lebih menyenangkan. Dan ketahuilah bahwa perubahan lain mungkin akan segera terjadi. Dan tidak ada yang bisa memprediksi berapa lama kamu akan bertahan di fase keempat ini. Mungkin berhari-hari, mungkin berbulan-bulan, atau mungkin puluhan tahun. Keamanan terletak pada mengetahui bagaimana menghadapi metamorfosis kapanpun hal itu terjadi. Menghadapi perubahan dengan sikap positif bisa menjadi kunci untuk meraih kesuksesan dan kebahagiaan dalam hidup. Dan aku akan memberikan 10 strategi untuk menciptakan sikap positif dalam menghadapinya. Yang pertama, pahami bahwa perubahan adalah hal yang alami dan tak terhindarkan dalam kehidupan. Terimalah bahwa perubahan adalah bagian dari pertumbuhan dan pembelajaran. Yang kedua, jadilah fleksibel dalam menghadapi perubahan. Ketika rencana tidak berjalan seperti yang diharapkan, bersedialah untuk menyesuaikan diri dan mencari solusi alternatif. Yang ketiga, jangan ragu untuk berkomunikasi dengan orang-orang di sekitar kamu, baik itu keluarga, pasangan, teman, atau rekan kerja. Seseorang yang memang bisa kamu percaya. Diskusikan perubahan yang terjadi dan bagaimana kamu bisa bekerja sama untuk mengatasi tantangan yang muncul. Yang keempat, fokuslah pada hal-hal yang dapat kamu kendalikan, seperti tanggapan kamu terhadap perubahan dan upaya kamu untuk menyesuaikan diri. Hindari menghabiskan energi untuk hal-hal yang di luar kendali kamu. Yang kelima, lihatlah perubahan sebagai peluang untuk tumbuh dan berkembang. Tinjaulah situasi dengan cara yang positif dan cari pelajaran yang bisa dipetik dari pengalaman itu. Yang keenam, jangan hanya menjadi penonton yang pasif dalam menghadapi perubahan. Sebaliknya, ambillah peran aktif dalam merencanakan dan melaksanakan langkah-langkah untuk mengatasi perubahan itu. Yang ketujuh, pastikan kamu menjaga keseimbangan antara menyesuaikan diri dengan perubahan dan tetap mempertahankan nilai-nilai serta kebutuhan pribadi kamu. Yang kedelapan,
Temukan dukungan dari orang-orang di sekitar kamu. Bersama-sama, kamu bisa memberikan dukungan moral dan emosional satu sama lain dalam menghadapi perubahan. Yang kesembilan, gunakan setiap pengalaman perubahan sebagai kesempatan untuk belajar dan berkembang. Tingkatkan keterampilan dan pengetahuan kamu agar kamu lebih siap menghadapi perubahan di masa depan. Dan terakhir, yang ke-10, bersyukur, bermeditasi, berolahraga, atau menjalani hobi yang menyenangkan. Hal ini dapat membantu kamu menjaga keseimbangan emosi kamu dan meningkatkan ketahanan kamu terhadap perubahan. Dengan menerapkan 10 strategi ini, aku harap kamu dapat membentuk sikap positif dalam menghadapi perubahan dan menghadapinya dengan lebih percaya diri dan efektif.